Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, dan kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Maka dari itu Tuhan, pada hari ini izinkan kami untuk sekali lagi menyatukan hati kami, mengangkat ucapan syukur kami, mengangkat suara kami hanya untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya pada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami percaya. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami tinggikan namamu, kami sembah Kau Tuhan, dimuliakan namamu, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, naikkan pujianmu bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Datanglah Roh Kudus-Mu, jamah setiap kami. Kami rindu Tuhan, untuk selalu di hadirat-Mu. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, tiada Allah lain yang selain Engkau. Kami percaya hanya Engkau yang mampu menolong kami. Kami percaya Tuhan, dalam setiap musim dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu setia. Dan dalam keadaan titik terendah kami, Engkau Allah yang menolong kami. Terima pujian kami Tuhan, terima pujian kami. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan iman kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Faith Unlimited Church. Terima kasih untuk kesempatan di mana saya bisa membagikan firman Tuhan hari ini kepada Anda semua. Terima kasih juga untuk Pastor Gayus yang memberi undangan untuk saya sharing firman pada hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil judul Orang Kristen yang Khawatir. Kristen tetapi khawatir. Orang Kristen yang khawatir. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu, berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, perbaharui cara berpikir kami, mindset kami, perbaharui roh, jiwa, dan tubuh kami. Supaya kami melihat Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Sehingga cara pandang kami melihat yang lain berubah mengikuti cara pandang itu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, orang Kristen yang khawatir, hari ini saya akan ambil dari perikop atau bacaan dari kitab Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda di rumah bisa ada Alkitab, mari baca bersama-sama. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Judulnya adalah Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengenai kekhawatiran banyak sekali ditulis di dalam Alkitab. Baik di dalam keempat Injil maupun di dalam surat-surat para rasul. Tetapi secara spesifik bacaan yang kita baca ini adalah perkataan yang keluar dari bibir mulut Tuhan Yesus pada waktu Dia khotbah di bukit. Begitu pentingnya supaya kita jangan khawatir, Tuhan Yesus sampai mengulangi 4 kali kata jangan khawatir di dalam satu bacaan yang kita baca. Diulangi di dalam 3 ayat, 4 kali dinyatakan. Nah di dalam ayat 25 yang baru saja kita baca, ya, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu bagian yang pertama, ayat pertama. Tuhan mengatakan jangan khawatir 2 kali. Lalu di ayat 31 dan ayat 34 diulangi lagi. Jadi sesuatu yang penting maka itu diulang-ulang. Dan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri pada waktu Dia menyampaikan pengajaran khotbah di bukit. Kalau demikian, maka hal ini begitu penting, begitu mengganggu, begitu menghantui banyak umat Tuhan sepanjang masa. Karena itu, kita mau sama-sama belajar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama, Dia berkata di dalam ayat 25, jangan khawatir akan hidupmu, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Itu yang pertama Tuhan Yesus sampaikan. Jadi rupanya ayat 25 ini jangan khawatir adalah sesuatu yang terjadi secara umum. Keadaan yang memang ada. Keadaan yang sedang terjadi. Jangan khawatir. Tetapi di ayat yang ke-31 dan 34 itu bicara tentang jangan khawatir untuk sesuatu yang akan datang. Sebab itu jangan khawatir ayat 31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Sebab itu ayat 34, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dia menggunakan kata jangan khawatir, kata yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi Tuhan ingin berkata di dalam ayat 25, dan jangan khawatir memang kekhawatiran itu sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Tetapi di ayat 31 dan 34 itu belum terjadi. Itu sesuatu yang akan datang. Jadi Tuhan berkata, janganlah kamu mulai khawatir. Janganlah kamu mulai khawatir. Kalau khawatir itu berdosa nggak? Berdosa. Karena Tuhan mengatakan orang yang khawatir itu adalah orang yang kurang percaya, kurang beriman. Ayatnya di mana? Barusan kita baca ya di ayat 30. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Manusia dibenarkan oleh iman. Iman adalah kepercayaan.
pada waktu dibilang, hai orang-orang yang kurang percaya, berarti itu dosa karena kita punya kekhawatiran yang berlebihan akan sesuatu. Bahkan diulangi lagi di ayat 31 dan 32, Tuhan menyamakan orang yang khawatir itu seperti kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab itu jangan kamu khawatir, ayat 31, akan apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu mengganggunya dan begitu bahayanya kekhawatiran itu. Karena bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah sekarang kita coba berpikir secara kritis ya. Apakah Anda orang Kristen? Jawabannya yes. Apakah Anda percaya Tuhan? Yes dong, pasti saya percaya Tuhan. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mematahkan belenggu setan? Yes, saya percaya, darah Yesus. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan membawa kita semua dari neraka yang harusnya ke neraka tapi masuk ke surga ketika kita percaya pada Tuhan? Yes, saya percaya. Apakah kita percaya bahwa kita masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan kekal? Yes, saya percaya. Apakah kita percaya bahwa kita memperoleh hidup yang kekal? Yes, saya percaya. Nah kalau orang Kristen, kita semua percaya hal-hal yang besar dan sedahsyat itu. Kenapa kita khawatir dan tidak percaya pada Tuhan yang sama, yang melakukan hal-hal yang dahsyat itu untuk memimpin hari-hari kita beberapa hari ke depan? Kenapa kita percaya bahwa Tuhan kita yang memimpin, mematahkan belenggu setan, membawa kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan kita percaya, kita punya iman itu, tetapi kenapa seringkali kita khawatir? Seperti seolah-olah kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa memimpin hari-hari ke depan untuk hal-hal yang lebih praktis. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, hai engkau orang yang kurang percaya. Nah, ada 4 hal kenapa orang Kristen yang khawatir itu, kalau khawatir berlebihan itu adalah dosa. Yang pertama, orang Kristen yang khawatir itu menyerang karakter Tuhan. Mungkin aja ada yang berkata, kenapa sih diributin soal khawatir? Itu kan soal sepele. Kekhawatiran bukan hal yang sepele. Banyak orang dihantui kekhawatiran, sampai menyerang pikirannya, menyerang mentalnya, susah tidur, uring-uringan, tidak intim dengan Tuhan, tidak merasakan kuasa dalam ibadah, bahkan kena serangan mental, ya murung, belum lagi kalau berat akhirnya lari ke minuman keras, lalu masuk ke dalam obat-obatan, kecanduan obat-obatan, banyak kasus mabuk, kasus narkoba karena soal kekhawatiran akan masa depan, pelarian. Dan akhirnya karena khawatir mengambil keputusan-keputusan yang bodoh dalam hidup, menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan. Kekhawatiran itu rupanya bisa menghancurkan. Sebenarnya ketika kita khawatir, kita sedang menyatakan secara publik bahwa saya rasa saya tidak bisa percaya kepada Tuhan. Ketika Anda khawatir, Anda sebenarnya berkata, Tuhan, saya tidak bisa mempercayaimu. Jadi kekhawatiran itu menyerang pribadi dan karakter Tuhan. Ketika kita khawatir, kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak mempercayaimu. Kamu percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkanmu? Percaya. Kamu percaya bahwa Tuhan memberi hidup yang kekal dalam hidupmu? Percaya. Kamu percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Percaya. Kamu percaya Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Percaya. Kamu percaya bahwa belenggu setan sudah dipatahkan dalam hidupmu? Percaya. Kamu percaya bahwa beberapa hari ke depan yang sulit ini Tuhan menyertaimu? Kamu percaya beberapa hari ke depan ini tuh meskipun dalam pekerjaan bisnismu kamu mengalami begitu banyak masalah, Tuhan akan menyertaimu? Saya takut. Kadang-kadang kita berbeda. Dengan mulut yang sama kita katakan percaya untuk hal-hal besar yang Tuhan lakukan. Tapi untuk mulut yang sama kita mengatakan,
kita was-was, khawatir, hampir gak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang praktis dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kekhawatiran itu menyerang pribadi dan karakter Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang khawatir tidak percaya kitab suci. Orang Kristen, sebagian besar orang Kristen atau semua orang Kristen tentu saja mengaku percaya bahwa inerensi kitab suci. 100% Alkitab itu benar. Percaya? Percaya. Tetapi meskipun orang Kristen itu percaya 100% bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, tetapi orang Kristen yang sama seringkali tidak percaya ayat-ayat yang kita baca barusan yang juga ada di dalam kitab suci. Bahwa Tuhan memelihara, jangan khawatir dan jangan khawatir. Jadi kita seringkali mengatakan hal yang dari mulut kita percaya, mulut yang sama kita katakan, saya kurang percaya. Orang Kristen yang khawatir, pertama menyerang pribadi dan karakter Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang khawatir tidak percaya kitab suci, Alkitab. Yang ketiga, orang Kristen yang khawatir dikuasai oleh keadaan. Ketika Anda khawatir, Anda memilih untuk dikuasai oleh keadaan, bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Perubahan selalu terjadi setiap saat. Perubahan selalu terjadi setiap saat. Dan seringkali perubahan terjadinya tidak terduga di dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam kesehatan kita. Di dalam pergaulan kita. Di dalam rumah tangga kita. Dan pencobaan dan masalah tidak kunjung berhenti selama kita hidup. Pasti terus terjadi. Tetapi perubahan dan percobaan hidup tidak ada artinya dibandingkan dengan keagungan karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ingin kita semua menyadari bahwa tidak masuk akal untuk mempercayai Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari neraka kekal, tetapi Tuhan Yesus yang sama tidak membantu kita untuk hal-hal yang praktis dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat untuk membawa kita kehidupan yang kekal, pasti Tuhan yang sama bisa melakukan hal-hal yang dahsyat untuk hal-hal yang kita alami sehari-hari. Padahal itu hal-hal yang kecil bagi Dia. Rasul Paulus mencerminkan keinginan itu dalam Efesus 1 ayat 16-19. Di dalam Efesus 1 ayat 16 dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Pada waktu kita khawatir, pada waktu kita mendapati diri kita sedang khawatir, kembalilah ke kitab suci. Biarlah Tuhan membuka mata kita. Yang keempat, orang Kristen yang khawatir, dia tidak percaya Tuhan. Ketika Anda khawatir, Anda tidak mempercayai Bapa Surgawi. Itu berarti Anda tidak mengenal, kita tidak mengenal Tuhan. Coba kita pelajari kembali firman Tuhan. Dan siapa sebenarnya Dia dan bagaimana Dia sudah menolong kita di masa-masa yang sudah lewat. Itu akan membangun kepercayaan kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Tetap segar dalam firman Tuhan setiap hari. Kita dikuatkan, diteguhkan. Kita juga ingat bagaimana Tuhan pernah menolong kita di masa lalu. Dan itu meneguhkan kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dia berkata, janganlah khawatir akan hari esok. Meskipun itu hari esok itu akan ada kemungkinan ada masalah. Tetapi
itu memiliki cara sendiri untuk penyelesaiannya pada saat itu. Hadapi hari-hari ini karena tidak ada cara untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Nah, tolong dengarkan baik-baik statement berikut ini. Mempersiapkan untuk hari esok itu sangat baik. Tetapi mengkhawatirkan hari esok adalah dosa. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan hari esok, sama seperti Dia adalah Tuhan hari yang lalu dan hari saat ini. Kalau hari yang lalu dan hari saat ini Dia menolong kita, maka Tuhan yang sama, Tuhan hari esok, Dia akan menolong kita. Kalau Tuhan yang hari lalu dan Tuhan yang hari ini Dia sangat maha kuasa, maka Tuhan yang hari esok juga maha kuasa. Jadi sekali lagi, merencanakan hari esok itu sangat baik. Mengkhawatirkan hari esok itu adalah dosa. Jadi beda ya, merencanakan hari esok baik. Lakukan dengan sukacita, dengan iman, dan penuh dengan dedikasi. Tapi mengkhawatirkan hari esok itu adalah dosa. Kenapa? Karena Tuhan hari esok itu adalah Tuhan yang sama kuasanya dengan Tuhan yang hari lalu dan Tuhan yang hari ini. Markus 4 ayat 18-19 menjelaskan apa arti kekhawatiran. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi bahaya kekhawatiran adalah kita tidak berbuah. Kenapa? Karena firman yang kita dengar tidak bertumbuh. Bahaya sekali dengan kekhawatiran itu. Jadi kekhawatiran itu dosa, sampai batas tertentu kekhawatiran itu normal. Tetapi terlalu khawatir berlebihan membuat kita berdosa. Karena kekhawatiran bisa menghimpit firman Tuhan, benih itu sehingga tidak berbuah. Padahal kita harus berbuah dalam hidup. Nah, satu contoh terakhir adalah seorang yang bernama Marta. Dia adalah orang yang hidupnya penuh kekhawatiran. Tuhan Yesus sendiri yang bilang Marta hidupnya penuh kekhawatiran. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 diceritakan seorang yang penuh kekhawatiran bernama Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan, saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lalu di ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari ayat yang kita baca ini? Profil orang yang penuh kekhawatiran dan yang hidupnya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Profilnya apa? Yang pertama adalah orang yang mudah tersinggung. Pada waktu itu Marta sedang sibuk di dapur, melihat kakaknya, kakak kandungnya, duduk diam, tenang di kaki Yesus, tersinggung. Jadi kalau Anda mudah khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, Anda gampang tersinggung sama orang lain. Sama saudara kandung aja mudah tersinggung, apalagi sama orang lain. Selain mudah tersinggung, mudah marah dan menyalahkan orang lain. Dari mana kita tahu? Pada waktu itu Marta lagi sibuk itu, dia dongkol. Marah kan? Lalu menyalahkan siapa? Maria. Maria ini duduk terus. Saya sibuk-sibuk. Jadi orang yang mudah khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Satu, mudah tersinggung. Dua, mudah marah dan menyalahkan orang lain. Yang ketiga, kalau tidak diselesaikan, dia nyalain Tuhan. Tuhan, kau tidak peduli. Makanya orang yang khawatir itu dosa. Karena orang yang terlalu banyak, Marta, Marta, engkau terlalu khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Membuat Marta itu menjadi orang yang mudah tersinggung,
mudah marah menyalahkan orang lain, dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kau tidak peduli. Siapa bilang Tuhan gak peduli? Tuhan sangat peduli. Gitu. Akhirnya Tuhan bilang, Maria yang memilih yang terbaik. Marta, kamu terlalu khawatir dan menyusahkan banyak perkara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini kesimpulannya, orang Kristen yang khawatir. Apakah orang itu orang yang beriman? Ya. Saya percaya Tuhan? Ya. Saya beribadah? Ya. Saya Kristen? Ya. Orang Kristen yang khawatir. Itu bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa, karena pada waktu kita khawatir, kita sebenarnya menyerang karakter dan pribadi Tuhan. Lalu ada waktu kita khawatir, kita tidak percaya kepada kitab suci. Yang ketiga, pada waktu kita khawatir, kita dikuasai oleh keadaan, bukan dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh firman Tuhan. Yang keempat, kita menjadi khawatir, artinya kita tidak percaya pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita di bulan Oktober ini. Kalau Tuhan yang sangat dahsyat sudah menolong saya dan saudara dari jurang maut, dari jurang dosa, dari kematian kekal, pindah ke dalam kehidupan kekal, surga yang mulia, dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Masakan dia gak bisa menolong kita di hari-hari yang akan datang untuk hal-hal yang praktis dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam karir kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kembali kepada kami bahwa sampai batas tertentu khawatir normal, tetapi ketika kami terlalu khawatir, sebenarnya kami sedang menyerang karakter-Mu dan pribadi-Mu. Kami tidak percaya pada kitab suci, kami dikuasai oleh keadaan, kami tidak percaya kepada Tuhan. Ampuni semua dosa kami, kuduskan kami, Roh Kudus pimpin kami. Setiap kali kami beribadah, kami bertemu Tuhan, kami bertemu firman-Mu, dan kami diperbaharui oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diperbaharui. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Kiranya semua yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Pastor Sulaiman Irwan telah memberkati kita dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jemaat, saya berdoa supaya firman Tuhan tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita resapi saja, tetapi kita simpan dalam hati dan juga kita lakukan bersama-sama. Nah, pada hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan juga mengubah hidup kita. Firman Tuhan menjadi jawaban dan juga firman Tuhan menjadi penghiburan atas kehidupan kita. Pada hari ini mari kita berdoa bersama-sama, kita tutup ibadah pada hari ini dan kita percaya kuasa doa dapat merubah segalanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu agar jemaat-Mu dapat mendapatkan penghiburan, kekuatan, jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Untuk yang sakit Engkau sembuhkan, untuk yang kekurangan Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayan-Mu, berkati setiap apa yang menjadi cita-cita masa depan setiap pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Kau berada, diberkatilah kesehatan dan keluarga-Mu, diberkatilah bisnis dan pekerjaan-Mu, diberkatilah studi dan kuliah-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan, dan Kau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Haleluya, amin. Di akhir ibadah akan ada pengumuman yang datangnya dari gereja. Mari kita simak sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Halo, saya Ragu Lewi. Jangan lupa datang ke acara Otentik pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam 7 malam bersama saya dengan judulnya Boam atau Bodo Amat. So, ini bakal via Zoom, so I hope you'll enjoy it. God bless you. Kau Alfa dan Omega,
yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Segalanya. Oh, namamu Yesus, namamu ditinggikan di atas segalanya. Oh, amin.